Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW adalah junjungan bagi umat Islam. Sifatnya menjadi tauladan bagi umat Muslim, termasuk dalam hal keluarga. Sepanjang hidupnya, Rasulullah memiliki 7 anak, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Sebagaimana umat Muslim, sebaiknya kita juga mengenal putri-putri Nabi, agar kita bisa mengambil pelajaran baik dari Rasulullah dan keturunannya. Sifat dan keteladanan Nabi Muhammad juga diwariskan pada anak-anaknya. Berbicara tentang cinta, terhalang restu beda keyakinan. Bukan hanya di zaman sekarang, kisah cinta beda agama sudah terjadi sejak zaman Nabi. Dan salah satu putri Rasulullah pun pernah mengalaminya. Inilah sepenggal kisah yang kami rangkum tentang cinta putri Rasulullah yang terhalang restu. Putri Rasulullah yang mengalami cinta beda keyakinan adalah Zainab radhiyallahu anhu. Sayyidah Zainab menikah dengan Abul As bin. Dalam kelengkapan Tarikh Muhammad, karya Munawar Chalil disebutkan, Abul As bin Rabi adalah salah seorang pemuka Quraisy. Zainab radhiyallahu anhu adalah putri sulung dari Rasulullah dari pernikahannya dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu. Saat itu, Zainab dilahirkan saat Rasulullah berusia 30 tahun atau sekitar 23 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sebagai anak pertama, Zainab terbiasa untuk membantu dan meringankan tugas ibunya dalam urusan rumah tangga serta mengasuh adik-adiknya. Dari kebiasaan inilah, ia belajar hidup dalam kesabaran dan keteguhan. Zainab dikenal dengan kisah usaha pembebasan suaminya, Abul As bin Rabi. Suami Zainab adalah sepupu dari ibunya, dan Abul As bukan pemeluk agama Islam. Abul As bin Rabi bin Abil Uzza bin Abi Syams bin Abi Manaf bin Qusay al-Quraisy merupakan pemuda terhormat dengan kekayaan melimpah. Ia merupakan putra Halah bin Khuwailid yang tak lain merupakan saudara Khadijah. Dengan kata lain, Abul As merupakan keponakan dari Khadijah. Melansir buku Rumah Tangga Seindah Surga karya Ukasyah Habibu Ahmad, cinta putri Rasulullah ini sangatlah dalam dan keduanya saling mencintai. Namun, perbedaan keyakinan sempat memisahkan keduanya. Saat di waktu mereka menikah dan Zainab diboyong ke rumah suaminya, Khadijah memberikan sebuah kalung sebagai hadiah pernikahan putrinya. Perkawinan tersebut terjadi sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Ketika akhirnya Rasulullah mendapatkan wahyu, Zainab ikut sang ayah untuk menganut Islam. Tetapi kepercayaan itu ditolak oleh suaminya. Abul As tetap kukuh pada kepercayaan nenek moyangnya. Ia tetap menyembah berhala, sebagaimana orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Abul As masuk dalam pasukan untuk memerangi Rasulullah. Pada saat itu, Abul As turut serta dalam pertempuran untuk memerangi kaum muslimin dan mertuanya, Rasulullah. Merangkum dalam buku Rumah Tangga Seindah Surga karya Ukasyah Habibu Ahmad dan buku Kisah Nabi Muhammad karya Yoyok Rahayu Basuki. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk hijrah dan Zainab tidak diperbolehkan oleh sang suami dan keluarganya untuk meninggalkan Mekah. Bahkan hingga Perang Badar meletus, Zainab menjadi satu-satunya muslimah yang tinggal bersama kafir Quraisy di Makkah. Peperangan tersebut jelas membuat Zainab merasa gelisah. Bagaimana tidak? Saat itu, sang suami berada di pihak musuh yang melawan ayahandanya, padahal keduanya merupakan orang yang sangat dicintai oleh Zainab. Zainab hanya bisa berdoa semoga Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Namun ia juga berharap suaminya dijauhkan dari bahaya dan mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam. Pada akhirnya, kaum muslimin memenangkan peperangan dan Abul As menjadi salah satu tawanan. Ia digiring menuju Madinah dan Rasulullah mewajibkan setiap tawanan menebus diri mereka jika ingin bebas. Rasulullah menetapkan uang tebusan antara 1.000 sampai 4.000 dirham sesuai dengan kedudukan dan kekayaan para tawanan di kaumnya. Akhirnya, Zainab mengirimkan uang tebusan dan sebuah kalung pemberian ibunya, Khadijah binti Khuwailid. Ketika Rasulullah melihat Zainab beserta dengan kalung tersebut, beliau terharu. Air mata pun menetes di pipi beliau. Ia bersedih hati dan berucap, "Jika kalian tidak keberatan melepaskan tawanan dan mengembalikan harta miliknya, maka lakukanlah." Melihat duka Rasulullah, para sahabat setuju untuk membebaskan Abul As bin Rabi tanpa harus membayar tebusan. Kemudian Rasulullah mengembalikan kalung tersebut dan meminta Abul As untuk menceraikan Zainab radhiyallahu anhu.
Pada dasarnya, menurut hukum Islam seorang wanita mukmin tidak boleh menikahi laki-laki kafir. Abul As yang mendengarnya kemudian menyetujui hal tersebut. Ketika kembali ke Makkah, keluarga Abul As berkata, "Biarlah engkau menceraikan istrimu itu, dan kami akan mencarikan bagimu gadis yang jauh lebih cantik daripadanya." Namun, Abul As sangat mencintai Zainab sehingga ia berkata, "Di suku Quraisy tidak ada gadis yang dapat menandingi istriku." Meskipun dihalang-halangi orang Quraisy, pada akhirnya Abul As melepaskan Zainab ke Madinah. Hingga di tengah perjalanan, beberapa orang Quraisy mengganggu unta Zainab sehingga putri Rasulullah tersebut jatuh. Pada saat itu, Zainab tengah mengandung, karena hal tersebut ia harus kehilangan bayinya karena keguguran. Disebutkan dalam buku 40 Putri Terhebat, Bunda Terkuat karya Titi Esukanzo, setelah kejadian itu Zainab terus sakit-sakitan dan lukanya sulit untuk diobati. Hingga pada akhirnya, Abul As diberi hidayah oleh Allah dan masuk Islam. Ia menyusul Zainab pada tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah sangat senang menerima menantunya kembali. Zainab pun bahagia. Hari-hari terakhir hidupnya ditemani suami tercinta hingga akhirnya wafat pada tahun 8 Hijriah. Demikianlah cerita dari Zainab radhiyallahu anhu, putri Rasulullah yang pernah mengalami cinta beda agama dengan salah seorang Quraisy, penyembah berhala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.